Ya, salam kekasih Tuhan, Jemaat GBI Keluarga Matrajani Kota Bontang, serta Jemaat yang kekasih Pasar Baru Bethania Ministry Blessing yang ada di Jambi. Saya berdoa supaya hari ini kita bersama-sama menguatkan iman kita, memantapkan iman kita, bahwa kita menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang luar biasa, yang telah kasih-Nya yang besar, membuat kita menjadi pribadi yang mengerti arti bagaimana karya penyelamatan itu, dan kita memiliki jaminan yang pasti, memiliki hidup yang kekal, karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Yesus memang adalah bagian yang sudah Tuhan tetapkan sebagai Juru Selamat, Bapak Ibu. Jauh sebelum Yesus mati sebagai korban di kayu salib, Dia sudah Juru Selamat. Itu sebabnya kita harus bersyukur bahwa karya penyelamatan Allah itu sudah ada sejak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Allah sudah berikhtiar untuk menjadi Juru Selamat bagi manusia dari segala dosa-dosa dan hukuman maut atas perbuatan dosa-dosanya. Terbukti ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, sebelumnya Tuhan telah menyiapkan dan membuatkan pakaian dari kulit binatang, ya. Dan waktu barang itu diambil kulitnya, ada darah yang tercurah. Itu bicara tentang bahwa Tuhan telah menyiapkan sebuah korban yang luar biasa bagi manusia untuk bisa kembali kepada Bapa di surga dengan karya penyelamatan Tuhan. Lalu muncul lagi yang namanya bagaimana karya penyelamatan itu terjadi waktu mereka di padang gurun. Tuhan telah membuatkan ketetapan-ketetapan dengan korban lembu, sapi, dan segala macam binatang-binatang untuk mereka diperdamaikan dengan Allah. Dengan korban yang tak bercela yang dipersembahkan oleh umat Israel di padang gurun waktu zaman Tabernakel Musa kepada Allah Bapa di surga. Bahkan Allah melihat ternyata keselamatan yang ingin Allah berikan kepada mereka tidak sempurnanya dengan karya dari binatang-binatang itu. Itu makanya Allah sendiri, Yahweh sendiri berinkarnasi kepada kita sekalian dengan wujud Yesus Kristus. Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Terbukti ketika di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 dikatakan di sana bahwa firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku," lagi firman-Nya, "beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu." Kata akulah aku dalam bahasa Ibrani menggunakan kata heyeh, asher heyeh, yang artinya yod, he, waw, he, atau YHWH. Kalimat ini hanya ditujukan kepada Sang Pencipta Agung, yaitu disebut dengan Yahweh. Dan sungguh Bapak Ibu kekasih bahwa Yahweh itu adalah pribadi yang disebut dengan Yesus sendiri. Karena Yesus dalam kealahan kesetaraan dengan Bapa, Dia berinkarnasi menjadi manusia. Itu makanya Yesus pengen dengan kuasanya yang ajaib menjadi pribadi yang menyelamatkan manusia itu sendiri. Dia bukan pelaksana keselamatan, tapi Dia adalah Sang Penyelamat itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 dikatakan di sana bahwa dikatakan, "Sebab akulah Tuhan, Yod, He, Waw, He, Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sebia sebagai gantimu." Ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti Yahweh sendiri adalah juru selamat, dan karya penebusan itu diinkarnasikan dalam bentuk Yesus, sehingga Allah Anak menjadi manusia. Kenapa kok bukan Bapa yang menjadi manusia? Karena tugasnya beda, perannya beda. Dalam Allah Bapa, Allah Anak, pada waktu menjadikan manusia, firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia, sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 14. Maka Allah itu menjadi manusia, itu adalah Allah Anak. Dan Dia adalah Yahweh sendiri. Dan menarik sekali, itu diberikan kepada Tuhan buat kita, supaya kita menjadi pribadi yang mempercayai bahwa Yesus itulah Yahweh itu. Yesus adalah Juru Selamat itu. Dan Dia berkata, ego emi. Hayeh, asal hayeh itu dalam bahasa Yunani, terjemahkan dalam kitab Septuaginta, ego emi. Dan hanya satu-satunya pribadi yang berani menggunakan kata ego emi dalam bahasa Yunani, itu cuma Yesus. Dengan kata lain, Yesus berkatakan, akulah Yahweh itu. Yahweh yang pernah berjumpa dan pernah berteofani, menjelma menjadi manusia pada zaman Abraham di kitab Kejadian pasal 18. Yahweh itu juga, atau Allah Anak itu juga yang berinkarnasi dalam bentuk Yesus. Dia adalah pribadi yang menyelamatkan kita. Dan yang luar biasa adalah Dia adalah Juru Selamat itu sendiri. Jauh sebelum Dia mati di kayu salib, Yesus sudah jadi Juru Selamat. Pembuktian bahwa Dia Juru Selamat, klimaksnya itu ada di kayu salib. Dan itulah sebabnya diberi korban grafirat Yesus, korban yang sempurna. Itu makanya kalau kita percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang pada waktu dalam wujud manusia, Dia telah menanggalkan kesetaraannya dengan Allah, sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, yang tidak harus Dia pertahankan, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Itu bagian di mana Yesus telah menunjukkan teladan sebagai seorang pribadi yang betul-betul memiliki ketuhanan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan seutuhnya, Dia juga adalah
manusia seutuhnya. Dan kesempurnaan Yesus dalam diri kita terbukti ketika dia berkata, ego eimi. Mana ayatnya dikatakan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata denganmu. Kata akulah dia, dia sedang menggunakan kata ego eimi. Ini loh Yahweh, di mana dia telah memberikan kepada kehidupan setiap kita, bahwa Yahweh disembah oleh orang-orang Samaria, itu sedang bicara dengan dia dalam bentuk Yesus. Sangat tidak mungkin bagi orang Yahudi berani mengakui bahwa dia Allah kalau dia memang bukan Allah. Berarti kalau Yesus berkata ego eimi, dia adalah Allah itu sendiri. Dan tidak pernah merasa risih waktu orang menyembah dia. Karena memang dia adalah Allah. Karena memang dia adalah Tuhan. Dan menarik sekali ketika Yesus berjalan di atas air, Bapak Ibu kasih, itu juga demikian. Dia berjalan di atas air itu adalah pekerjaan atau yang bisa melakukan adalah Allah sendiri. Dan Yesus membuktikan karena dia Allah, dia bisa berjalan di atas air. Buktinya di Ayub pasal yang ke-9 ayat yang ke-8. Allah yang berjalan di atas gelombang-gelombang air. Itu luar biasa Bapak Ibu kasih. Itu makanya Tuhan mengajar kepada kita untuk meyakini bahwa kita harus bersyukur, bangga. Yesus yang adalah Allah sendiri, Yahweh sendiri, berinkarnasi menjadi manusia, menebus dosa-dosa kita, dan memberikan jaminan hidup kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Karya penyelamatannya sempurna, dan itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Satu hakikat 3 pribadi yang hari ini ada dalam kehidupan setiap kita. Itu makanya Bapak Ibu, kita harus belajar bahwa Allah sendiri adalah Yesus itu sendiri. Itu makanya lihat pekerjaan Yahweh. Dikatakan di dalam Lukas pasal 2:11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa yang diberitakan? Yesus yang lahir. Tapi ngomong soal siapa? Soal Yahweh. Yahweh yang berinkarnasi menjadi manusia sebagai Sang Juru Selamat manusia. Juga dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu kasih, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jelas dikatakan bahwa dinyatakan kedatangan Juru Selamat. Siapa Juru Selamat itu? Yesus. Jadi kalau ada orang berkata Yesus bukan Juru Selamat, itu sesat. Atau yang Juru Selamat itu adalah Yesus. Dan Yesus adalah Yahweh itu sendiri, Bapak Ibu kasih. Itu makanya kita berkata dalam hidup ini bahwa mari kita belajar untuk mengenal bahwa Yesus adalah bagian yang menarik dalam hidup kita sebagai Sang Juru Selamat yang memenangkan hidup kita. Yahweh pekerjaannya mencari domba yang hilang. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukankah Yahweh juga pribadi yang suka mencari domba yang hilang? Itu dikatakan di dalam Yeskiel pasal 34 ayat ke-16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Itu pekerjaan Yahweh. Dan Yesus waktu dia mencanangkan diri aku adalah domba, dia sedang menggunakan kata ego eimi. Artinya heye asyir heye. Dan Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Itu makanya kita harus berbangga hati bahwa hari ini Yesus Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan yang ada dalam hidup kita, dan kita bangga bisa memiliki pribadi yang diam di dalam kita. Nah, jangan ragukan Yesus, tetap percaya kepada Yesus, dia pribadi yang disebut adalah Allah yang Juru Selamat kita. Terus berkati, doa saya untuk saudara kekasih. Haleluya. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku.